Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Amario Rashid Setiawan dan saya akan mempresentasikan tugas LTM Pemicu 2 tentang CCUS pada mikroalga. Pertama-tama ini adalah soal yang bakal saya bahas. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan kolam terbuka dan fotobioreaktor dalam CCUS mikroalga. Yang kedua adalah jelaskan dengan contoh jenis limbah CO2 yang diolah untuk menggunakan mikroalga. Kemudian jelaskan contoh produk yang dihasilkan dari CCUS mikroalga. Pertama-tama, CCUS atau Carbon Capture Utilization Storage merupakan suatu teknologi yang memfiksasi gas karbon dioksida dari atmosfer untuk dimanfaatkan atau disimpan dalam storage. Dan di sini mikroalga telah digunakan dalam teknologi CCUS karena kemampuannya untuk berfotosintesis yang membutuhkan gas CO2. Kemudian dari fotosintesis tersebut, mikroalga dapat berkembang dan memperbanyak diri, menghasilkan biomasa yang biomasanya tersebut dapat diolah lagi menjadi berbagai produk dengan nilai jual yang tinggi, seperti bioenergi, pangan, obat-obatan, dan lain-lain. Dan di sini sebuah research menyatakan bahwa implementasi dari carbon capture itu dapat menyerap sebanyak 150 ton CO2 dalam 20 tahun. Next. Untuk melakukan CCUS dengan mikroalga ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan sistem dari kultivasi. Sistem kultivasi ini umumnya meningkatkan tingkat produktivitas. Dan itu terbagi menjadi dua, yaitu open pond atau kolam terbuka dan fotobioreaktor. Pertama, untuk yang open pond, ini merupakan sistem yang terbuka sehingga terdapat kontak langsung dengan lingkungan. Dan di sini kelebihannya adalah biaya operasional yang relatif lebih rendah, kemudian kemampuan scale up yang lebih baik, serta penerapan CO2-nya dapat berlangsung secara langsung dengan lingkungan tanpa adanya injeksi gas buangan dari pabrik atau lain-lain. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, itu resiko kontaminasinya yang cukup tinggi karena dia terekspos oleh lingkungan. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap suhu dan cahaya matahari sehingga dia mengurangi laju fotosintesis dari mikroalga. Kemudian efisiensi penyerapannya rendah dan dapat dibilang CO2 yang diserap itu terlepas lagi kepada lingkungan. Kemudian untuk yang fotobioreaktor itu merupakan sistem yang tertutup dan memiliki kontrol yang optimal sehingga sistem media dari kultivasi mikroalga dapat terkontrol parameter-parameternya seperti suhu, pencahayaan, dan CO2-nya. Di sini kelebihannya adalah tingkat produktivitasnya yang jauh lebih tinggi daripada open pond. Yang kedua adalah resiko kontaminasi yang sangat rendah. Dan yang ketiga adalah efisiensi penyerapan CO2 yang lebih tinggi. Kemudian untuk kekurangan utamanya adalah biaya operasional yang mahal dan sulit untuk di scale up. Kemudian di sini ada uh, simpulan dari beberapa kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem ini. Cuman yang saya highlight adalah CO2 loss pada open system itu lebih banyak daripada yang closed system. Biomass quality-nya uh, beragam pada yang open system dan tidak konsisten. Sedangkan yang population density-nya itu lebih banyak di closed system. Kemudian di sini juga ada perbandingan dari biomasa yang dihasilkan oleh macam-macam sistem, di mana di sini bisa dilihat bahwa yang fotobioreaktor menghasilkan biomasa yang lebih banyak, menandakan bahwa proses fotosintesis dan penyerapan CO2-nya itu jauh lebih tinggi daripada sistem-sistem lainnya. Kemudian ini ada contoh aplikasi PBR sebagai uh, carbon capture. Di sini ada sebuah inovasi di mana jendela dari pabrik-pabrik atau bangunan di sekitar pabrik menggunakan diinstalasi seperti sistem PBR, mana
eh, di tengah-tengah dua gelas kaca dijadikan sebuah fotobioreaktor untuk mikroalga berkembang dan bertumbuh. Dan di sini eh, tertulis data menerapkan CO2-nya dalam 9 hari total. Next. Eh, Kemudian untuk menjawab soal berikutnya adalah sumber limbah CO2 untuk mikroalga. Nah, mikroalga ini dapat memanfaatkan CO2 yang terkandung dalam gas buang yang dihasilkan oleh macam-macam pabrik industri. Dan diantaranya itu ada pembangkit listrik batubara atau dari gas buangan industri pangan. Dan di sini perlu di-note bahwa gas buangan yang dimanfaatkan perlu melalui pre-treatment terlebih dahulu, sebab gas yang dihasilkan itu dalam temperatur tinggi dan mengandung senyawa yang beracun bagi mikroalga. Di sini ada data komposisi gas buangan dari pembangkit listrik tenaga uap yang bertenaga batu bara, di mana di sini terlihat bahwa gas buangannya mengandung CO2 yang uh, akan difiksasi oleh mikroalga, namun juga menghasilkan SO2 dan NOx, yaitu senyawa-senyawa yang bersifat beracun bagi mikroalga apabila terserap di medianya. Kemudian di uh, data temperaturnya itu 180 Celcius itu tergolong terlalu tinggi untuk digunakan sebagai sumber karbon di media mikroalga karena suhu yang optimal bagi mikroalga itu di suhu-suhu yang rendah, ya, atau sekitar 25 Celcius. Selanjutnya, di sini ada manfaat-manfaat kenapa kita ingin mengutilisasi gas buangan CO2 untuk kultivasi mikroalga. Yang pertama adalah mengurangi emisi CO2, dan intinya CO2 yang dihasilkan oleh eh, gas pabrik itu bisa terserap terlebih dahulu sebelum terbuang di atmosfer. Yang kedua adalah mengurangi biaya operasional karena mikroalga memerlukan sumber CO2, namun harga untuk CO2 yang murni itu lebih tinggi daripada menggunakan gas buangan yang dihasilkan oleh pabrik. Dan yang ketiga itu ada integrasi dua sistem. Integrasi dua sistem artinya suatu pabrik diintegrasikan dengan sistem mikroalga ini, sehingga pabrik tersebut bisa tetap berjalan dan gas buangan yang dihasilkan oleh pabrik tersebut bisa digunakan kembali di sistem kultivasi mikroalga, sehingga mikroalganya juga menghasilkan biomasa yang bisa diolah terlebihnya untuk menghasilkan bioenergi pangan atau obat-obatan dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada produk hasil siswa resmi dan mikroalga. Di sini contohnya ada yang biodiesel. Ini telah diaplikasikan di Amerika Serikat, di mana merupakan pabrik produksi biodiesel yang terintegrasi dengan pembangkit listrik. Kemudian di sini juga ada produksi pangan. Di sini produksinya ada spirulina yang dimanfaatkan menjadi sumber pangan. Dan dia juga terintegrasi dengan pembangkit listrik, sehingga gas CO2 yang dihasilkan itu dapat dimanfaatkan untuk sumber CO2 bagi mikroalga yang dikultivasi. Kemudian ini referensi-referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak.